Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece Chapter 1185 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis semua One Piece Chapter 1185. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si One Piece Chapter 1185 diawali dengan Pangeran Ruven yang mempercayakan Brook kepada Kendall agar dia diajarkan sopan santun dan tata krama yang baik. Kendall, jadikan Brook sebagai pengawal pribadimu dan ajari dia etika serta cara berbicara yang benar, ucap Ruven. Baik, Lord Ruven, jawab Kendall. Adegan kemudian berlanjut ke halaman istana. Brook dan Kendall berjalan bersama di taman istana. Brook berkata, banyak sekali wanita cantik di sekitar istana kerajaan. Cantik, cantik. Lewati yang itu, lalu cantik lagi. Ada 4 wanita di taman yang sedang mengagumi Kendall. Salah satunya bertubuh besar, dan Brook benar-benar mengatakan lewati yang itu saat memuji mereka. Kendall meminta Brook untuk menghentikan aksinya itu. Brook langsung mengatakan jika Kendall tetaplah yang paling cantik di antara semuanya. Kendall kembali menasihati Brook dengan memintanya untuk menggunakan kata lady ketika memanggilnya, karena dia sekarang adalah seorang pengawal kerajaan. Brook malah mendekati salah satu wanita dan memintanya untuk menunjukkan celana dalamnya. Cara Brook mengatakannya sangat kasar. Dia memakai kalimat Pantsu wo misete yang berarti tunjukkan celana dalammu. Bukan seperti ucapan khasnya sekarang, Pantsu wo misete kudasai, yang berarti tolong tunjukkan celana dalammu. Walaupun lebih sopan secara tata bahasa, tetap saja isi permintaannya tidak sopan. Mendengar kelakuan mesum dari Brook, Kendall pun langsung memarahinya. Adegan berlanjut ke sekolah musik. Kendall membawa Brook ke sekolah musik, tapi ternyata Brook tak mau menggunakan seragam sekolah. Brook beralasan jika dia terlalu terikat dengan sekolah, maka dia tidak akan bisa menciptakan musik yang hebat. Tapi suatu hari nanti, Brook kecil ingin memakai seragam pasukan konvoi tempur. Meskipun begitu, Brook memang sangat menyukai musik, sampai-sampai dia tidur sambil memeluk gitarnya. Kendall pun tersenyum melihatnya, lalu menutupi tubuh Brook dengan selimut. Hari berlalu, anggota konvoi tempur yang lain merasa iri dengan Brook karena dia bisa menjadi pengawal dari Lady Kendall. Lalu Brook dan Kendall diperlihatkan berlatih pedang bersama. Brook tiba-tiba bertanya pada Kendall apakah dia punya pria yang disukai. Kendall kembali meminta Brook menambahkan kata lady saat memanggilnya. Dia lalu menceritakan pria idamannya, tapi orang itu berada jauh di luar jangkauannya. Karena itulah Kendall berlatih pedang agar bisa tetap berada di sisinya. Brook mengatakan jika Kendall berpakaian lebih feminim, dia yakin pria itu akan memperhatikannya. Kendall menjawab jika itu tidak perlu, karena bisa berada di sisinya saja sudah cukup. Mendengar jawaban itu, Brook salah mengira jika pria yang dimaksud oleh Kendall adalah dirinya. Tidak, teriak Kendall. Brook malah melontarkan pertanyaan nyeleneh. Lady Kendall, apakah kau memakai pakaian dalam pria? Tidak, jawab Kendall. Apa? Kalau begitu, tunjukkan celana dalammu, teriak Brook. Kendall kembali memarahi Brook akibat cara bicaranya belum membaik. Karena seharusnya jika dia ingin meminta sesuatu, Brook harus menggunakan bahasa yang sopan. Brook kemudian berkata, apakah diperbolehkan jika Anda menunjukkan celana dalam Anda? Brook langsung dipukul di kepala oleh Kendall. Tentu saja tidak. Sebelum belajar bahasa sopan, kau harus belajar tata krama dan etika terlebih dahulu. Aku akan memaksakan perilaku yang benar ke dalam dirimu. Astaga, kekuatan dan kesopanan harus berjalan beriringan, ucap Kendall. Hah? Kalau begitu, aku akan berusaha sebaik mungkin, jawab Brook.
Kembali ke masa kini dan kilasan masa kecil Brooke berakhir, dan adegan kembali memperlihatkan Brooke yang sedang berbicara dengan Putri Shuri. Brooke mengatakan jika Lady Kendall dikagumi semua orang, dan dia seperti matahari kerajaan. Setelahnya, Brooke menceritakan kepada Shuri mengenai kapal pemerintah dunia yang pernah terdampar di negeri Esperia. Kerajaan dilanda kepanikan karena tidak ada yang pernah berurusan langsung dengan orang-orang berkedudukan setinggi itu. Shuri pun mempertanyakan perihal Tenryubitot karena dia sama sekali belum pernah mendengar tentang hal itu. Brooke menjelaskan jika para Tenryubitot itu adalah orang-orang yang sangat arogan dan menindas. Mungkin karena tekanan mental itu, Lady Kendall sampai terbaring sakit selama beberapa bulan. Suasana rakyat saat itu begitu suram, tambah Brooke sembari tertawa. Brooke sadar jika dia tidak seharusnya tertawa, tapi rasanya seperti matahari yang tenggelam. Di momen ini kita bisa melihat betapa mesumnya Oda. Semenjak Arc Egghead, pria paruh baya ini semakin sering memperlihatkan belahan bagian bawah dari karakter ceweknya. Benar-benar seger. Namun berita setelah itu sungguh luar biasa. Putri Shuri, ucap Brooke dengan penuh semangat. Brooke melanjutkan dengan mengingat momen ketika ayahnya Shuri, yang dulu dikenal sebagai pangeran kasar yang dicintai rakyat, akhirnya naik tahta menjadi raja. Dan pada saat yang sama, beliau menikahi ibumu, Lady Kendall. Esperia berubah seperti arena konser yang dipenuhi sorak-sorai rakyat. Dan kemudian, kau lahir, Putri Shuri. Ya, ucap Brooke yang langsung berdiri sembari memainkan gitarnya. Shuri semakin tertarik dengan cerita dari Brooke. Dia mendengarkan lanjutan cerita Brooke yang mengatakan jika seluruh kerajaan bersorak gembira. Perlihatkan wajahnya. Lucu sekali. Kemenangan sang ibu, ucap para warga. Brooke lalu menutup ceritanya. Aku jadi keluar topik, tapi itulah alasan mengapa aku sangat mencintai kedua orang tuamu. Aku bahkan rela membuang nyawaku demi mereka. Mereka adalah dermawan terbesar dalam hidupku. Dengarkan lagu ini, Throw Away Rock. Papa mama, ucap Shuri sambil menggunakan nada. Tiba-tiba suasana menjadi sangat serius ketika Shuri menanyakan pada Brooke bagaimana kalau dia yang berada dalam bahaya. Tentu saja aku akan mempertaruhkan nyawaku, jawab Brooke dengan penuh semangat. Karena aku anak papa dan mama, tanya Shuri lagi dengan wajah yang sedikit bete. Brooke sempat terdiam namun setelahnya menjawab karena itu Putri Shuri, makanya dia mau mempertaruhkan nyawanya. Shuri kesal karena Brooke terlalu lama menjawabnya. Dia ingin mendengar jawaban yang benar-benar berasal dari hati Brooke. Dia pun langsung memasang muka cemberut. Nggak di manga, nggak di dunia nyata. Cewek memang benar-benar susah ditebak, jir. Brooke menenangkannya dengan memberikan permen lollipop berbentuk spiral kepada Shuri. Mereka lalu berlatih pedang bersama. Setelah itu Shuri naik ke pundak Brooke dan melihat kedua orang tuanya. Papa, teriak Shuri. Seharusnya ayah. Memangnya kau masih anak kecil? Jawab Reuven. Shuri pun membalas. Ayah, aku juga sangat mencintaimu. Raja Reuven langsung tersipu malu, sementara Kendall hanya tersenyum hangat. Kemudian satu halaman penuh memperlihatkan kehidupan sehari-hari Brooke dan Shuri. Diawali saat jari Shuri terluka, Brooke dengan sigap membawakan kotak P3K untuk menyembuhkan lukanya. Kemudian Brooke yang membawakan Putri Shuri sebuah payung ketika hujan turun. Lalu Brooke terlihat sedang mengukur tinggi badan dari Shuri. Kemudian ada momen ketika Brooke meminta seorang wanita untuk memperlihatkan celana dalamnya. Dan Shuri dengan sangat kesal menendang kepala Brooke dari belakang. Lalu ada momen ketika Putri Shuri menggunakan kostum hantu dan menakut-nakuti Brooke. Kemudian momen ketika Brooke dan Shuri bernyanyi bersama di pinggir laut. Lalu momen saat Putri Shuri menjaga Brooke yang sedang terbaring di rumah sakit.
Kemudian momen ketika Shuri dan ibunya, Kendall, memasak bersama. Dan ternyata makanan itu dibuat untuk Brooke yang terlihat sangat senang memakannya. Semua montase itu diiringi dengan lagu Leave Me Be, lagu yang menjadi judul pada chapter kali ini. Brooke berkata, "Putri Shuri, kalau suatu hari nanti kau ingin mandiri dari orang tuamu, bagaimana kalau kau menyanyikan lagu ini?" "Biarkan aku sendiri." Shuri tertawa dan menanyakan, bahasa apa yang digunakan oleh Brooke untuk liriknya. "Itu dialek dari sebuah negeri di barat bernama Kamigata," jawab Brooke. Catatan terjemahan Hoto Kinahare adalah dialek Kansai yang berarti biarkan aku sendiri, sedangkan Kamigata adalah sebutan lama untuk Kyoto Osaka di Jepang. Lagu Brooke, "Biarkan Aku Sendiri," putar anak anjing yang menari karena permen. Pada akhirnya aku bukan lagi seorang anak kecil. Montase ini ditutup dengan tawa gembira dari Brooke dan juga Putri Shuri. Cerita kemudian dilanjutkan oleh kalimat dari sang narator. Pada tahun ketika Shuri menginjak usia 15 tahun, musik menghilang dari Esperia. "Hah? Suaranya buruk sekali," ucap salah satu pemusik yang mencoba untuk memainkan biolanya. Narator kembali berkata, pada tahun itu negeri Esperia dilanda kabut tebal yang bertahan selama setengah tahun. Alat-alat musik yang menjadi harta kebanggaan kerajaan membusuk dan kabut tersebut berubah menjadi asap beracun yang menyelimuti seluruh pulau. Yang terdengar di kota bukan lagi alunan musik, melainkan batuk para penduduk. Brooke bernyanyi sambil memainkan gitar yang sudah membusuk. "Mari kita sebarkan musik," teriak Brooke sambil batuk-batuk. Narator kembali berkata, asap beracun itu menyerang paru-paru puluhan ribu orang dan merenggut nyawa ratusan korban. Kendall dengan sangat yakin berteriak, "Kabut ini pasti akan hilang." Narator kembali berkata, setelah terus-menerus dihantam berbagai musibah yang tak masuk akal, kerajaan semakin kelelahan. Kabut memang akhirnya menghilang, tetapi luka yang ditinggalkannya terus mendorong negeri itu menuju kehancuran. Saat narator mengatakan hal ini, kita diperlihatkan pemakaman dari Ratu Kendall, Ruven, Brooke, Shuri, dan seluruh rakyat menangis dengan sangat sedih. Tidak dijelaskan penyebab kematian dari Ratu Kendall, sepertinya karena dia kelelahan menghadapi banyaknya ujian yang menimpa kerajaan Esperia, dan kombinasi racun yang sudah menggerogoti paru-parunya membuat tubuh Kendall yang sudah melemah tak bisa lagi menahan semuanya. Adegan kemudian memperlihatkan istana kerajaan Esperia. Salah seorang pengawal berkata, "Yang mulia, kita tidak mampu mengumpulkan dana untuk membayar upeti surgawi kepada pemerintah dunia." Adegan kemudian memperlihatkan Shuri dan Brooke yang sedang berlatih pedang. "Wah, putri, terkadang bergerak seolah-olah melihat masa depan," ucap Brooke. Menarik. Apakah Brooke di sini sedang merujuk pada kemampuan Advanced Kenbunsoku Haki, yaitu Future Sight? Jika iya, Shuri benar-benar memiliki bakat haki yang sangat gila. Karena di usia 15 tahun, dia sudah bisa menggunakan teknik Future Sight. Inilah alasan kenapa Gunko bisa mengimbangi kemampuan Future Sight milik Loki dan juga Gaban di Elbaf. Ketika Gunko bertarung melawan Loki yang sedang dirantai, serangan Gunko berhasil dibaca secara sempurna oleh Loki dengan kemampuan Future Sight-nya. Namun Gunko tetap bisa mendaratkan serangannya pada Loki yang sudah membaca semua gerakannya. Bahkan serangan Gear Force Luffy bisa dihindari oleh Loki. Kemudian ketika bertarung melawan Gaban, Gunko terlihat sangat tenang. Meskipun Gaban sedang bersiap dengan serangan yang dilapisi oleh Advanced Conqueror Haki. Dan dengan satu kesalahan dari Cullen, Gunko dengan satset bisa merubah jalannya pertarungan, membuat Gaban menyerah, dan walhasil bisa menikamnya dan menjatuhkannya ke Underworld. Apakah Gunko bisa melihat lebih cepat ke masa depan jika dibandingkan dengan Loki dan Gaban? Apakah ini yang dinamakan sebagai
Observation Haki Killer, kemampuan yang sama seperti yang dimiliki oleh Jackie. Itu artinya Gunko memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan, karena baru Shanks yang dikonfirmasi memiliki kemampuan ini. Mendapat pujian dari Brook, Shuri tersenyum kecil dan berkata jika dia ingin menjadi seperti ibunya. Brook membalas, "Aku yakin bakatmu lebih dari cukup, tapi seorang putri bertarung di garis depan, ayahmu pasti." Mendengar ayahnya disebut, Shuri memotong omongan Brook karena dia menyadari jika ayahnya sedang memikirkan sesuatu akhir-akhir ini. Brook bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh sang raja, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena tugasnya hanyalah mengikuti perintah raja. Shuri menyinggung mengenai mimpi masa lalu Brook yang ingin menjadi seorang bajak laut. "Rasa syukur harus diutamakan. Mimpiku sendiri bisa menunggu," jawab Brook. Shuri berpikir sejenak. Dia mengatakan jika Brook suatu hari benar-benar menjadi seorang bajak laut, dia ingin ikut dengannya. "Tentu saja tidak," teriak Brook. "Aku tetap ikut," balas Shuri. Adegan kemudian berpindah ke dalam istana Esperia. Raja Ruven mengatakan jika ini akan menjadi perang karena musuh mereka adalah pemerintah dunia. "Mengerti," jawab Brook. Pasukan konvoi tempur yang lain mempertanyakan keputusan dari Raja Ruven dan Kapten Brook, meminta mereka untuk memberitahu alasan kepada mereka. Raja Ruven meminta Brook untuk segera mengumpulkan seluruh anggota pasukan konvoi tempur beserta para penduduk. Sang raja mulai berpidato. "Mereka menuntut 1000 budak. Ini satu-satunya cara agar kita dibebaskan dari pembayaran upeti surgawi tahun ini. Budak yang dibawa ke tanah suci sama saja dengan dijatuhi hukuman mati." "Tidak mungkin," teriak para pasukan. Raja Ruven kembali berkata, "2 bulan lagi kapal pemerintah dunia akan tiba. Aku tidak berniat memilih rakyatku untuk dijadikan tumbal." Kemudian para warga mempertanyakan semua ini pada Kapten Brook. "Apakah negeri ini sudah berakhir, Kapten? Bukankah negeri yang tidak berafiliasi akan berubah menjadi wilayah tanpa hukum? Benarkah semuanya akan dijarah? Aku dengar ada sebuah negeri di West Blue yang baru saja lenyap." Pernyataan yang menarik, ada negara di West Blue yang baru saja menghilang dari peta. Jika kalian perhatikan timeline kilas balik Brook saat ini terjadi pada 62 tahun yang lalu. Kita ketahui bersama jika kompetisi berburu warga lokal oleh para Tenryubito diadakan setiap 3 tahun sekali, di mana insiden God Valley terjadi di 38 tahun yang lalu. Dan apabila kita tarik garis ke belakang, di 62 tahun yang lalu, kompetisi ini juga dilakukan. Itulah alasan kenapa Esperia tidak dihancurkan dengan cara kompetisi gila itu, karena baru saja dilakukan di tempat lain. Tiba-tiba Brook menyanyikan sebuah lagu untuk mencairkan suasana. "Ya, aku pernah mendengar cerita ini. Di lautan yang kacau itu, bahkan pemerintah dunia takut mendekat. Ada para pejuang bernama samurai dan ras raksasa bernama giant. Katanya tempat seperti itu benar-benar ada, seperti takut pada lebah. Sekali disengat, mereka langsung lari. Pikirkan baik-baik. Aku sudah tidak punya apapun lagi untuk dirampas." Para warga tertawa mendengar lagu dari Brook. Mereka sadar jika mereka dan negeri ini memang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dirampas. Adegan kemudian memperlihatkan pasukan konvoi tempur yang sedang berlari. Mereka mengatakan jika kapal pemerintah dunia sudah mendarat di pelabuhan utara. Seseorang memerintahkan agar peleton ke-12 untuk bergerak. Diperlihatkan kapal pemerintah dunia dan kapal marinir yang siap berlabuh di kerajaan Esperia. Mereka menembaki pasukan konvoi tempur kerajaan Esperia menggunakan meriam. Pasukan konvoi tempur berteriak, "Aku tidak pernah menyangka jumlah mereka sebanyak ini. Jangan biarkan mereka mendarat." Brook berlari sambil menebas marinir dan agen pemerintah dunia di sepanjang jalan. Lagu latar, "Biarkan aku sendiri, biarkan aku sendiri." Di ujung peta itu,
masih ada nama yang tak akan hilang. Tempat ini tidak akan mudah dirampas dari kami. Salah satu anggota pasukan konvoi tempur menginformasikan pada Brook jika musuh sudah mencapai istana. Brook langsung memerintahkan untuk menutup tangga menuju istana dan dia yang akan maju sendiri ke arah istana. Di dalam istana, Ruven dan Shuri sedang berdebat. Shuri bertanya kenapa dia tidak boleh ikut bertarung. "Jangan bodoh, jika kau tertangkap kita semua akan kehilangan harapan," jawab Ruven. Brook berharap agar Putri Shuri tidak bertindak gegabah. Brook kembali bertemu dengan kelompok musuh. Dia langsung menghabisi mereka dengan teknik Yahazugiri. Brook melihat area taman tempat di mana dia dan Putri Shuri sering berjalan bersama sudah terbakar. Brook juga melihat area pembuangan sampah tempat dia dan sang raja dulu bermain bersama juga sudah terbakar. Lagu latar, "Biarkan aku sendiri, biarkan aku sendiri." Ujung peta mulai bersinar. "Jika aku benar-benar marah, kalian semua akan gemetar ketakutan." "Yang mulia, Putri Shuri," ucap Brook dengan nafas yang terengah-engah. Brook akhirnya tiba di depan ruang tahta dan membuka pintunya. Pemandangan di dalam membuatnya ngeri. Putri Shuri terlihat berdiri di atas tubuh Raja Ruven yang berlumuran darah. Shuri memiliki sayap dan tanduk seperti kelelawar. Tubuh Ruven juga tampak memiliki sayap kelelawar, meskipun belum jelas apakah itu benar-benar sayap atau hanya jubahnya. Di dalam ruangan juga terlihat sosok bayangan berapi yang bentuk siluetnya menyerupai wujud monster Korose, mirip bentuk Itsumade milik Mars. Selain itu, seorang kesatria dewa terlihat duduk santai di sisi lain ruang tahta sambil merokok. Mata Shuri berkilau aneh. "Perang sudah berakhir, Brook," ucap Shuri. Brook hanya terdiam dengan wajah penuh kebingungan. "Bukankah kau senang?" tutup Shuri dengan ekspresi wajah yang menyeramkan. Catatan penutup, apa sebenarnya yang terjadi di dalam istana? Dalam kilas balik Brook kali ini, akhirnya kita bisa melihat bagaimana Gunko menghabisi ayahnya sendiri, Raja Ruven, sang penyelamat Brook, yang membuat Brook sangat membenci Gunko. Namun ada satu hal yang menarik dalam insiden tersebut. Oda memperlihatkan satu karakter baru. Dia terlihat menggunakan setelan baju yang merepresentasikan seorang kesatria kerajaan. Sudah dapat dipastikan jika sosok itu adalah salah satu anggota kesatria dewa. Itulah alasan kenapa Brook mengetahui tentang adanya kesatria dewa di dalam struktur pemerintah dunia. Namun menariknya adalah karakter ini tidak muncul saat insiden God Valley terjadi, di mana seluruh anggota kesatria dewa diperlihatkan di sana. Gorose pernah mengatakan jika maksimal hanya ada 13 orang saja yang bisa mendapatkan Deep Sea Covenant dan Abyssal Covenant dari Imu. Dengan Gorose yang berjumlah 5 orang, itu artinya anggota kesatria dewa ada 8 orang. Di insiden God Valley hanya diperlihatkan 7 anggota kesatria dewa. Itu berarti orang ini tidak ada saat kejadian tersebut. Kemanakah dia? Bagaimana jika sosok ini dieliminasi oleh Im Sama seperti Saturn dan masih bisa bertahan, meninggalkan luka bakar di tubuhnya? Mengingat Saturn dihabisi oleh Imu dengan membakarnya dengan api hitam. Bahkan Oda memberikan petunjuk melalui Shiryu yang mengatakan jika Man Marked by Flames merupakan orang dari pemerintah dunia. Oda tidak akan sembarangan memperkenalkan sosok karakter baru. Bahkan Oda juga mengatakan dalam Jam Festa ke-26 jika Man Marked by Flame akan segera dimunculkan. Bagaimana jika dia muncul di Elbaf dan memberikan petunjuk pada kru topi jerami bagaimana cara untuk terbebas dari kontrak Imu dan pada akhirnya bisa menyelamatkan Gunko. Jika Gunko selamat dan terbebas dari Imu, sudah dapat dipastikan dia akan ikut bersama Brook menjadi bajak laut. Bahkan dia bisa mengajari Luffy teknik Kenbunsoku Haki Killer. Benar-benar sangat membagongkan. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan-gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.